Buka aplikasi SPSS, klik Variable View. Selanjutnya, untuk variabel name baris pertama tulis X, desimal dinolkan dan measure-nya scale. Baris kedua ditulis Y, desimal dinolkan dan measure-nya scale. Langkah berikutnya, klik data view, masukkan data X dan data Y. Klik Analyze, Regression, lalu Linear. Akan tampil kotak dialog regression. Setelah itu masukkan X ke kotak independen dan Y ke kotak dependen. Pada bagian metode pilih Enter, klik OK, maka akan keluar output SPSS regresi linear. A sama B itu nilai konstanta. Jadi, ibaratkan X itu stres kerja dan Y itu kinerja kerja. Nah, itu Y-nya 35. Terus stres kerjanya min 0,5. Jadi, stres kerja itu berpengaruh negatif bagi kinerja kerja. Oke, klik view variabel. Nanti di sini akan keluar name, type, terus decimal, label, values, dan yang lain-lain ya. Di name, selanjutnya untuk variabel name baris pertama tulis X1, desimalnya dinolkan dan measure-nya juga di scale. Seperti ini. Baris kedua tulis X2, desimalnya juga dinolkan dan measure-nya juga di scale. Terus baris kedua tulis Y, desimalnya dinolkan dan measure-nya di scale. Langkah berikutnya adalah klik data view, masukkan data X1, X2 dan data Y. Seperti ini. Ini kita masukkan ya datanya ya, X1 dan X2 sama Y-nya. Setelah itu kita pindahkan terlebih dahulu seperti ini. Klik data view, nomornya pindahkan ke X1, X2 dan Y seperti ini. Lalu selanjutnya klik analyze. Setelah itu klik analyze, terus regressionnya lalu linear. Nanti akan tampil kotak dialog regression. Nah, setelah itu masukkan X1 dan X2 ke kotak independen, lalu yang Y ke kotak dependent. Nah, setelah itu pada bagian method pilih enter. Ini kita masukkan dulu ya. Pada bagian method kita klik enter. Nah, setelah itu nanti kita klik statistik, pastikan estimate sama mode fitnya itu dicentang. Estimate sama mode fitnya itu dicentang. Setelah itu baru klik OK atau continue, maka akan keluar output SPSS regresi linear seperti ini. Oke, selamat mencoba.
mencoba uji data pada menggunakan independen dengan sampel detection. Pertama kita buka aplikasi SPSS, kemudian pada variable view pada kolom 1 kita ketik hasil, kemudian pada kolom 2 kita ketik kelas. Pada kolom 1 di label kita ketik hasil belajar matematika. Kemudian pada kolom kelas kita ketik kelas. Kemudian pada kolom value di kolom kelas kita klik pada kotak warna biru. Kemudian kita ketik pada value angka 1. Pada label kita ketik kelas A. Kemudian kita klik add. Kemudian kita ketik lagi pada value angka 2 dan pada label kelas B. Kemudian klik add. Kita klik OK. Yang selanjutnya pada desimal, kolom desimal kita ubah menjadi angka 0,22 nya. Kemudian yang selanjutnya kita beralih ke data view. Kita akan copy data yang ada pada Excel. Hasil yang pertama hasil kelas A kita copy. Lalu kita paste pada kolom hasil. Kemudian yang selanjutnya kita copy lagi pada data Excel yang kelas B. Kemudian kita paste di tempat di bawah nilai kelasnya tadi. Yang selanjutnya kita akan copy kode pada data Excel. Yang pertama kelas A. Kemudian kita paste di samping. Yang selanjutnya pada kode pada kelas B pada data Excel. Kita copy dan kita selanjutnya kita paste pas di bawah juga seperti tadi. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita akan klik analyze. Lalu kita akan klik compare names. Kemudian kita klik independent sample detail. Hasil belajar matematika kita akan pindahkan pada kolom test variable. Kemudian kelas pada grouping variable. Kemudian kita klik define group. Pada define group terdapat pada grup kolom 1 kita ketik 1. Pada grup 2 kita ketik 2. Kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Ini terdapat hasil yang sudah kita kerjakan tadi pada tabel grup statistik. Seperti kita lihat jumlah data pada kelas A dan kelas B sama, yaitu 22 dan rata-ratanya 67,3, kemudian 85,56. Yang kemudian kita akan lihat pada tabel independent sample S. Kita lihat pada significant to threshold-nya, yaitu terdapat 0,00, yang mana artinya ketika hasil pada data significant to threshold-nya itu di bawah 0,5, maka artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas A dan kelas B. Begitupun ketika kita menemukan
menemukan data yang mana hasil dari signifikansi silentnya itu lebih dari 0,5, maka tidak terdapat perbedaan antara kedua data tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan tentang materi one way ANAVA. Yang pertama, klik analyze, kemudian compare match, lalu klik one way. Klik status karyawan, budaya karyawan, kepuasan ke kolom sebelah kiri. Kemudian susun di independent list. Lalu setelah itu klik option, klik homogeneity, lalu continue and klik OK, dan ini hasilnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai uji korelasi, yang dimana kita akan melakukan uji analisis korelasi pada data kepemimpinan sebagai variabel X dan data kinerja sebagai variabel Y. Prinsip dari uji korelasi yaitu untuk melihat seberapa kuat hubungan antara variabel dan bagaimana arahnya, apakah positif atau negatif. Nah, kuat dan lemahnya hubungan antara variabel itu dinyatakan dalam koefisien korelasi, yang sering kita singkat dengan R. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui dasar-dasar dalam mengambil keputusan korelasi. Jika signya kurang dari 0,05 maka ada hubungannya. Jika signya lebih dari 0,005 maka tidak ada hubungannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita uji langsung menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji korelasinya. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu data yang sudah ada di Excel. Kemudian datanya kita copy. Lalu kita buka lagi aplikasi SPSS-nya. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian kita klik Paste with variable name. Setelah datanya muncul, terlihat data kepemimpinan sebagai variabel X dan kinerja sebagai variabel Y. Selanjutnya kita klik Analyze, kemudian klik Correlate, lalu Bivariate, dan selanjutnya kita pindahkan kepemimpinan dan kinerja ke variabel. Kemudian di bagian bawah kita centang saja bagian percent, two-tailed, dan juga flag significant correlation. Setelah itu kita klik saja OK, dan akan muncul outputnya. Pada bagian kepemimpinan, person korelasinya adalah 0,255. Berarti nilai personnya berada di korelasi rendah. Dan apakah ada hubungannya? Kita lihat signya. Nilainya 0,004. Artinya kurang dari 0,005. Sehingga ada hubungan korelasi. Negatif atau positif, kita bisa lihat di bagian kinerja, bagian person korelasinya adalah 0,255. Jika nilai tersebut positif, maka korelasinya positif. Jika nilainya negatif, maka korelasinya pun negatif. Jadi kesimpulan dari hasil analisis di atas adalah bahwa nilai sig-nya adalah 0,004 kurang dari 0,005. Maka kepemimpinan dan kinerja memiliki hubungan yang positif sebesar 0,255. Dengan nilai tabel R 0,255 berada di antara 0,21 dan 0,40 yang interpretasinya termasuk ke dalam kategori korelasi rendah.